Halo Sobat IM, kembali berjumpa. Kita akan membahas sebuah topik dengan singkat sekali. Siapa sih orang yang paling berbahagia? Kalau ada orang berkata orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengejar reputasi yang dia inginkan. Apakah dia berbahagia? Belum tentu. Banyak orang yang mencapai cita-citanya tidak berbahagia. Siapa orang berbahagia? Adalah orang yang dulunya nothing, sekarang menjadi something secara materi. Fakta membuktikan. Banyak juga orang yang berkelimpahan harta juga tidak berbahagia. Tapi pada saat ini saya akan membagikan siapa orang yang berbahagia adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalu. Karena ketika kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, pengejaran kita, pencapaian kita saat ini akan melahirkan sebuah kualitas sesungguhnya. Seperti contoh begini, kalau saya adalah orang yang tidak ada apa-apanya, sering dihina, kemudian dalam garis kemiskinan, itu masa lalu saya. Dan ketika masa lalu saya yang begitu kelam menggerakkan saya untuk mencapai sesuatu, menjadi orang yang lebih kaya, lebih hebat, itu berbahaya sekali. Karena basically-nya berbahaya, masa lalu yang kelam. Dan itu saya sampaikan pastilah, suatu saat kalau di titik kita keberhasilan, tidak ada sedikit pun nama Tuhan yang disebut. Tidak sedikit pun bahwa itu adalah semua anugerah Tuhan. Yang ada kekuatan kita, yang ada keberhasilan kita. Makanya itu tidak akan mencapai sebuah kebahagiaan. Tapi saya pastikan sharing saat ini adalah begini. Berbahagialah ketika kita berdamai dengan masa lalu dan kita belajar untuk bekerja dengan porsi yang memang Tuhan kasihkan. Istilah kita itu adalah kapasitas. Baik, ciri-ciri orang yang tidak berdamai dengan masa lalu, yang poin pertama adalah identifikasi diri. Identifikasi diri itu menentukan sekali begini. Orang yang sudah berdamai dengan masa lalu, dirinya itu udah jelas, clear. Bahwa keberhargaan dia bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kemudian dirinya tahu siapa dirinya, yang tidak dimanipulasi lagi dan tidak mengejar penghargaan orang, tidak mengejar cap orang. Jadi hidup dalam kejujuran, bukan kepura-puraan. Dia akan belajar apa adanya, dia tidak ribet. Kemudian dia tidak mengejar sesuatu yang tidak jadi porsinya begitu ya. Jadi who am I? Orang yang berdamai dengan masa lalu, dia akan berkata, kalau saya ditanya siapa Diki, saya tidak akan menjawab Diki orang yang dulu kelam, kasihan dan lain sebagainya negatif. Tapi orang yang sudah berdamai dengan masa lalu, dia akan menjawab gini, siapa Diki? Saya adalah ciptaan baru, yang lalu sudah berlalu, yang baru memang di dalam Tuhan. Jadi masa lalu sudah hilang, itu berdamai dengan masa lalu. Yang pertama harus identifikasi diri. Yuk koreksi, kalau ada orang bertanya siapa dirimu, kalau engkau sering mengingat masa lalumu, engkau belum berdamai dengan masa lalu. Tapi ketika orang berkata siapa dirimu dan engkau mengatakan bahwa anugerah Tuhan hari ini ada, karena semua kasih karunia, kau sudah berdamai dengan masa lalu. Poin yang kedua yang paling penting adalah mendedikasikan. Orang yang sudah berdamai dengan masa lalu, hidupnya cuma satu, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Untuk pemimpin, atau penting kalau kita dalam pelayanan untuk gembala, untuk pastor, bukan tidak baik, itu bagus. Tapi jelas Tuhan di atas segalanya. Sehingga orang ini tidak akan terjebak untuk menyenangkan semua orang. Yesus pun dalam hidup tidak bisa menyenangkan semua orang. Kenapa kita melakukan yang Yesus pun tidak lakukan begitu ya? Makanya orang yang belum berdamai dengan masa lalu, hidupnya pusing. Karena ingin menyenangkan semua orang. Tetapi orang yang sudah berdamai dengan masa lalu, cuma satu yang disenangkan, Yesus di atas segalanya. Yang ketiga, dia akan punya sebuah intimasi dengan Tuhan. Identifikasi diri, kemudian kedua dedikasi, ketiga intimasi with God. Orang yang sudah berdamai dengan masa lalu, dia tidak mau mengambil langkah keputusan apapun sebelum dia memang berkoneksi dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah berani mengambil apapun, resiko apapun, kalau dia merasa putus koneksi dengan Tuhan, seperti jauh dengan Tuhan. Dan dia akan begitu luar biasa, semangat sekali, walaupun kata orang itu tidak lumrah, karena dia merasa koneksi dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang paling membuat kita lupa. Identifikasi diri, dedikasi, intimasi, dan keempat, rekreasi. Jadi menurut saya begini, kalau baca Alkitab, Yesus banyak istirahat juga.
Yesus istirahat sejenak dari kumpulan murid-muridnya, mengambil tempat. Artinya begini, dalam hidup kita memang kita harus rekreasi, istirahat. Tapi yang namanya istirahat, kalau pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit, nggak ada istirahat yang 90 menit. Istirahat itu selalu presentasinya kecil 5 menit. Jadi ambil istirahat, rehat, family time dengan keluarga, rekreasi, untuk menikmati kebaikan Tuhan supaya kita disegarkan kembali. 4 tips sederhana ini yang membuat kita bisa lepas dari masa lalu. Kalau engkau tidak lepas dari masa lalu, saya yakin kau akan dikejar dengan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yuk, identifikasi diri, saya adalah berharga di mata Tuhan. Dedikasi, saya harus menyenangkan Tuhan. Intimasi, tanpa intimasi tidak bisa buat apa-apa. Keempat, rekreasi. Melihat kebaikan Tuhan. Semoga bisa memberkati, Tuhan Yesus memberkati.